682 dari Prodi PGSD semester 2. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas tutorial 3 dengan mata kuliah Filsafat Ilmu. Saya akan membahas tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Di era digital, saat ini dunia pendidikan berubah lebih cepat dengan hadirnya teknologi, internet, dan informasi yang melimpah. Saya membahas pertanyaan nomor 1, yaitu makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Pilar diartikan sebagai dasar, tiang penopang, atau prinsip utama yang menjadi fondasi dan kekuatan bagi seluruh sistem pendidikan. Tanpa pilar ini, pendidikan tidak memilih arah, nilai, atau tujuan yang jelas. Pilar berfungsi menjaga agar penyelenggaraan pendidikan tetap kokoh, berlandasan nilai luhur, dan sesuai dengan tujuan berbentuk manusia yang berbudaya, cerdas, dan berkarakter. Pertanyaan nomor kedua, saya membahas prinsip dasar pendidikan menurut King Hajar Dewantara atau Ingarso Sungtilodo, Ingmatyo Mangunkarso, dan Tuwuri Handayani. Ada 3 prinsip utama yang dikenal sebagai Sumbayun Pendidikan Nasional. Yang pertama, Ingarso Sungtilodo. Artinya, di depan memberi teladan. Maknanya, pendidikan, guru, atau orang tua harus mampu menjadi contoh yang panutan atau teladan yang baik dalam segala sikap, ucapan, dan tindakan bagi peserta didik. Kedua, Ikmatyo Mangunkarso. Arti, di tengah membentuk semangat, makna pendidikan harus hadir di tengah-tengah peserta didik untuk memotivasi, membangkitkan keinginan, belajar, mendorong kreativitas, dan menumbuhkan kemauan untuk maju dan berkarya. Yang ketiga, Tuwuri Handayani. Arti, di belakang memberi dorongan, makna pendidikan memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk berkembang mengeksplorasi kemampuannya, sambil tetap berada di belakang, memberikan dukungan, arahan, dan semangat agar peserta didik mampu berdiri dan mandiri dan bermanfaat. Dengan pertanyaan nomor 3, yaitu analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut dalam era digital, misalnya dalam pembelajaran daring, literasi digital, karakter peserta didik, dan peran guru. Analisis relevansi dan tantangan di era digital pendidikan di Indonesia berdasarkan pemikiran King Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional. Beliau merumuskan 3 pilar utama pendidikan. Yang pertama, Ingarso Sungtilodo, Ingmatyo Mangunkarso, dan Tuwuri Handayani. Ingarso Sungtilodo, relevansi sangat penting di era di mana anak-anak sangat aktif di media sosial dan di dunia maya. Teladan tidak lagi hanya di ruang kelas, guru dan orang tua harus menjadi contoh etika digital, cara menyaring informasi dan penggunaan teknologi untuk hal positif. Sikap bijak di dunia maya menjadi teladan utama saat ini. Tantangan menjadi teladan itu sulit karena di lingkungan digital penuh konten negatif, hoaks, dan perilakunya tidak sopan. Pendidikan dituntut tidak hanya menjaga teknologi tapi juga mampu menjaga perilaku baik secara nyata maupun maya. Yang kedua, Ingmatyo Mangunkarso. Relevansi sangat dibutuhkan. Sumber ilmu sekarang ada di mana-mana. Tidak hanya dari guru, peran pendidikan berubah bukan sekedar memberi materi, tapi membangun semangat dan kemampuan berpikir kritis. Guru hadir di tengah siswa untuk mengajarkan cara memilah informasi, membedakan fakta dan opini, serta memanfaatkan teknologi untuk berkarya atau pembelajaran daring, proyek digital, dan lain-lain. Tantangan, mengatasi gangguan perhatian akibat gawai, rendahnya minat baca, dan kesulitan membuat pembelajaran daring tetap menarik dan bermakna. Tantangan besar adalah menjaga semangat belajar di tengah banjir hiburan digital. Yang ketiga, Tuwuri Handayani. Relevansi sangat relevan. Teknologi memungkinkan siswa belajar sendiri kapan saja dan di mana saja. Peran guru kini lebih banyak sebagai pembimbing dan pendukung. Guru memberi kebebasan siswa dan mengeksplorasi teknologi, berinovasi, dan belajar mandiri, sambil tetap mengarahkan agar tujuannya benar dan bermanfaat. Tantangan mengubah pola pikir guru dari penguasa ilmu menjadi pendamping belajar. Tantangan juga muncul dalam membangun karakter saat siswa bebas berinternet. Bagaimana memastikan mereka tetap memegang nilai moral dan budi pekerti tanpa pengawasan ketat. Jadi, pilar lain, literasi digital dan karakter, pilar ini menjadi penyeimbang. Teknologi memberi kemudahan, tapi tanpa karakter dan literasi yang baik, teknologi bisa merusak. Ketiga prinsip menjadi jembatan agar kemajuan teknologi tidak menjauhkan siswa dari nilai kemanusiaan. Yang terakhir, saya membahas pertanyaan nomor 4, yaitu refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Persoalan utama pendidikan nasional sekarang meliputi kesenjangan akses teknologi, rendahnya literasi informasi, krisis karakter, dan Jadi, kesimpulannya, pendidikan nasional butuh kemajuan teknologi, namun tidak boleh kehilangan jiwanya. Pilar-pilar King Hajar Dewantara bukan peninggalan masa lalu, melainkan kompas yang memastikan pendidikan Indonesia di era digital, tetapi menghasilkan manusia yang cerdas, terampil, dan berkarakter mulia. Baik, demikian saja penjelasan dari saya dengan 4 poin pertanyaan pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Jika ada kesalahan mohon